Baik, mari kita mulai perjalanan kita dari sebuah janji di atas kertas sampai jadi bukti yang bisa diukur. Dan untuk itu, kita perlu kenalan sama satu alat yang super penting. Nah ini dia alatnya, Key Performance Indicator atau yang biasa kita sebut KPI. Kalau KPI di perusahaan swasta fokusnya ke profit, ya kan? Nah, KPI pemerintah itu beda banget. Fokusnya adalah dampak sosial. Pertanyaannya bukan untungnya berapa, tapi lebih ke apakah rakyat makin sejahtera, apakah layanan publik jadi lebih baik, itu yang diukur. Jadi, kenapa sih sebuah KPI ini jadi fundamental banget dalam merancang masa depan sebuah negara? Jawabannya ada di sebuah prinsip yang, sederhana, tapi kuat sekali. Kutipan ini ngenap banget. Apa yang diukur, itulah yang akan dikerjakan. Tanpa target yang jelas, sebuah janji ya cuma jadi harapan kosong. KPI inilah yang mengubah harapan menjadi rencana kerja yang memaksa adanya fokus dan tindakan nyata. Dan begini cara kerjanya. Kita sebut aja rantai kinerja. Dimulai dari input kayak anggaran dan pegawainya, lalu masuk ke proses atau kegiatannya. Ini kemudian menghasilkan output langsung, misalnya jumlah sekolah yang berhasil dibangun. Tapi tunggu dulu, ini yang paling penting, nggak berhenti di situ. Kita harus lihat outcome-nya, apakah partisipasi sekolah beneran naik, dan puncaknya adalah impact, yaitu manfaat jangka panjang seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi bangun sekolah itu bagus, tapi memastikan anak-anak jadi lebih pintar, nah itulah tujuan utamanya. Oke, kita udah paham apa itu KPI dan kenapa itu penting. Sekarang, kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara menyusun KPI yang benar-benar efektif? Yuk kita bedah langkah-langkahnya. Langkah pertama, semuanya harus berawal dari visi besar. Anggap aja ini kayak mercusuar yang jadi panduan kapal. Tujuannya harus jelas dan strategis. Sebagai contoh, mari kita ambil tujuan nasional yang krusial banget, ketahanan pangan, yang mau dicapai lewat program tol laut. Visi besar tadi kemudian kita pecah-pecah jadi sasaran yang lebih konkret, lebih membumi. Dari ketahanan pangan, kita turunkan jadi 3 target utama. Biaya logistik harus lebih murah, distribusi harus lebih cepat, dan yang terpenting, ketersediaan pangan harus terjamin, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Disinilah KPI mulai terbentuk. Kita butuh indikator yang tajam, bukan yang masih kabur atau abu-abu. Nah, untuk memastikan ketajaman itu, ada satu prinsip pemandu yang wajib banget dipakai. Prinsip SMART, KPI yang bagus itu harus spesifik, nggak ambigu. Harus bisa diukur atau measurable, harus realistis untuk dicapai atau achievable. Tentu saja harus nyambung dan relevan dengan tujuan besarnya. Dan yang terakhir, harus punya batas waktu yang jelas atau time-bound. 5 elemen ini resep wajib buat KPI yang kuat. Ini persis kayak kita mau jalan-jalan pakai peta. Kita harus tahu titik start kita di mana dan tujuan kita kemana. Baseline itu potret kondisi kita saat ini, titik awal kita. Sedangkan target adalah tujuan akhir yang ingin kita capai. Tanpa 2 titik ini, kita cuma berjalan tanpa arah dan gak akan pernah tahu apakah kita sudah sampai. Nah, ini dia contoh konkretnya. Kita lihat lagi contoh program tol laut. Baseline waktu tempuh itu 5 hari. Targetnya ditekan jadi di bawah 3 hari. Ketersediaan pangan di wilayah 3T awalnya 72%, targetnya 100%. Angka-angka ini bukan cuma statistik loh, ini adalah janji konkret yang bisa kita ukur dan tagih. Langkah terakhir, dan ini yang paling krusial, adalah siklus pemantauan dan evaluasi. Data dari sumber terpercaya seperti Kemenhub dan BPS terus dikumpulkan, lalu dibandingkan sama target. Kita udah di jalur yang benar belum? Kalau ada penyimpangan, pemerintah bisa segera ambil kebijakan korektif. Ini membuat perencanaan jadi dinamis, bukan dokumen yang statis dan kaku. Setelah kita tahu cara membuatnya, yuk kita lihat beberapa contoh KPI yang paling ambisius dan penting yang sedang dikejar oleh Indonesia saat ini. Angka pertama, 0%. Yap, Anda nggak salah dengar. 0. Ini adalah target nasional untuk tingkat kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Sebuah KPI yang sangat berani dan jadi tolok ukur utama keberhasilan program kesejahteraan sosial kita. Selanjutnya, 14%. Ini adalah target untuk menurunkan angka stunting. Angka ini lebih dari sekedar statistik kesehatan, ini indikator kunci yang mengukur seberapa serius kita berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan anak-anak Indonesia. Dan 98%. Ini adalah target kondisi jalan nasional yang dalam kondisi mantap. Sebuah KPI yang dampaknya langsung kita rasakan setiap hari, mempengaruhi kelancaran logistik, biaya transportasi, dan juga roda perekonomian di seluruh negeri. KPI itu nggak cuma soal ekonomi dan sosial loh, isu lingkungan juga jadi prioritas. Mari kita lihat contoh lain yang sangat relevan saat ini. Inisiatif Pelabuhan Ramah Lingkungan atau Green Port.
Coba perhatikan deh, betapa spesifiknya target-target ini. Emisi karbon per kontainer harus turun. Penggunaan crane bertenaga listrik harus melonjak lebih dari 2 kali lipat. Dan porsi energi terbarukan di pelabuhan harus melompat dari cuma 5% ke 30%. Nah, inilah cara konkret menerjemahkan komitmen iklim global menjadi aksi yang terukur di lapangan. Tentu saja, menyusun rencana yang ideal itu satu hal, melaksanakannya di lapangan adalah hal lain. Meskipun sistem KPI ini kedengaran sempurna, ada banyak tantangan nyata dalam implementasinya di Indonesia. Nah, ini dia beberapa masalah utamanya. Pertama, terkadang ada terlalu banyak indikator, jadi malah bikin pemerintah kehilangan fokus. Kedua, seringkali data antara pusat dan daerah nggak sinkron. Ketiga, ada mata rantai yang putus antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Dan yang paling sering terjadi, kita terjebak pada output. Misalnya, kita bangga telah membangun 100 jembatan, tapi lupa mengukur outcome-nya. Apakah jembatan itu benar-benar menghidupkan ekonomi warga di sekitarnya? Jadi, setelah melihat cara kerja, contoh, dan tantangannya, apa kesimpulan utamanya? Apa sih peran sejati dari semua angka dan target ini dalam perjalanan sebuah bangsa? Inilah poin terpentingnya. KPI adalah bahasa bersama. Ia berfungsi seperti corong yang menerjemahkan visi besar di tingkat nasional, sebut saja Indonesia Emas 2045, menjadi program kerja yang jelas di kementerian, sampai akhirnya menjadi aksi nyata, sekolah, jalan, dan layanan kesehatan yang bisa kita rasakan di daerah. Tanpa bahasa ini, program pemerintah hanyalah daftar kegiatan tanpa tujuan yang jelas. Sekarang, mari kita bawa konsep ini pulang. Coba pikirkan tentang lingkungan, kota, atau bahkan desa Anda. Kalau Anda harus memilih 1 atau 2 indikator paling penting untuk mengukur kemajuan di sana, apa sajakah itu? Kualitas udara yang lebih baik, waktu tempuh ke tempat kerja yang lebih singkat, atau mungkin lebih banyak ruang terbuka hijau? Pada akhirnya, kemajuan yang paling berarti adalah kemajuan yang bisa kita rasakan bersama. Terima kasih.